Kamu Lucu-lucu hanya ya datang di ke Indonesia Sofian nih. buat liburan, bukan buat tanding. Kamu akan Asik. tidur di atas ring. Asik. Mantap lah. Mimpi indah. Woi, di psycho Ziad Kabilan. Tapi Kabilan ni macam marah. Kenapa dia tahan ketawa? Seram. Barusan aku nampak Kabilan gini oh. Ringan badannya nih. Oh, terus berjumpa saja. Oh, panas. Iya. Cukup panas di situ ya. Tomorrow night I will smash your boy. Remember? Oh. Remember that. One more thing. Remember Kabik. Terlalu besar suaranya, Wow. terlalu besar omongannya. Panas. Besok akan saya tutup mulutnya. Wow. Saya janji, saya akan tutup mulutnya. Representing Malaysia, Raul the Stickman Gonzalez. Raul Gonzalez. Oh, tiada lagu ya. Nanti aku letak lagunya sebab mungkin copyright kali kan. Nanti aku letak ubah lagunya lah. So ini adalah Raul Gonzalez daripada Malaysia ya. Ini yang akan menentang Maliki Soma ya, di boxing ah. Dan kita nampak sini Raul the Stickman ya. Kenapa dia dicakap namakan Stickman tu? Sebab tengok bodinya tu macam Stickman, tapi kecil-kecil begitu, berbisa juga guys ya. Ini weigh in yang cukup padu pada kali ini. Adakah Malaysia akan dapat balik membawa kemenangan untuk Malaysia, atau adakah Indonesia tetap akan mengalahkan Malaysia di Beyond Combat 6 pada kali ini guys ya. Weigh in shoot. Orang bertanding di berat 52 kah? Orang bertanding di 52 kah, di berapa? Ini sengaja tiada lagunya guys ya, sebab takut nanti copyright. Maliki Soma one of the best fighter juga ni Maliki Soma ni. Tapi yang aku dengar latar belakangnya dia adalah seorang pembalap. Jadi mereka ni adalah influencer fighter. Dia bukan atlet lah, maksudnya begitu. Orang bukan atlet tapi orang influencer fighter. Tapi influencer fighter ni pun kalau training macam atlet betul-betul boleh jadi atlet juga guys ya. Macam kita nampak Jake Paul training gila-gila walaupun dia influencer, tapi dia heavyweight untuk boxing guys ya. Aku tidak tahu lagi siapa pencabar yang akan cabar Jake Paul nanti. Jadi sini kita membahas Indonesia menentang Malaysia dulu. Ini kurus dua-dua ya. Tattoo Maliki Soma tu sampai ke perut. Tinggi sikit lah Raul ni. Aku pikir orang sama tinggi guys, sampai Raul tinggi sikit ya. Jadi dua-dua pernah dikalahkan oleh Jaden Bahtra. Jadi selepas perlawanan ini mereka akan jadi pencabar untuk Jaden nanti ya, Jaden Bahtra. Kalau di sini aku letak 60 untuk Raul dan 40 untuk Maliki, sebab kalau kita nampak gameplay sebelumnya waktu Raul lawan Jaden, memang untuk debut pertama cukup bagus dan hebat lah. Last word before the war. Terima kasih, alhamdulillah saya berat badan oke. And ya, sebelum itu saya mau ambil kesempatan, saya mau terima kasih kepada saya punya main sponsor, sudah bantu perjalanan saya, dan juga saya punya komen sponsor Chang Endang yang ada di Sabah. Alhamdulillah saya so besok kita akan tunjukkan Malaysia kita boleh. Let's go. Boleh. Rania dan Risma. Maliki. Mungkin stick to the plan. Buat teman-teman, tolong kita bakar tenis indoor Senayan besok buat tim Indonesia. Thank you guys. Come on, let's go Indonesia. Once again, ladies and gentlemen, Maliki Soma versus Raul Gonzalez. And the next bout for the weighing station, fighting for ICB International belt on the blue corner, representing
Malaysia. Siapa dia? The King Joker. Oh, Nidal King Joker. Nidal, kalau kamu tanya aku Nidal guys ya. Nidal dia macam mana ya? Nidal ni kalau aku nampak dia boxing tidak seberapa guys ya. Dia lawan Uncle Kong ni boxing di berat 80 kalau aku disilap 80 lebih kurang gitu, sebab dorang heavyweight, kiranya heavyweight lah Zuna ni. Tapi kalau untuk Nidal aku letak Uncle Kong 55%, Nidal 45%. Sebab kenapa aku letak Nidal tidak di 30% ataupun 20%? Walaupun Nidal ni dia punya boxing tidak baik, tapi dia punya pengalaman cukup jauh daripada Uncle Kong. Uncle Kong pun kita tahu dorang ni debut untuk influencer fighter ya guys. Kita kena faham influencer dengan atlet ya. Dorang ni influencer fighter. Jadi untuk Nidal ni walaupun sebelumnya dia atlet, tapi kalau kita lihat di sini Nidal mempunyai pengalaman yang lebih daripada Uncle Kong. Tapi Uncle Kong memang dia, walaupun dia influencer, tapi dia pure boxing guys ya. Pure boxing, maksudnya boxing asli. Jadi di sini 55-45 lah. 55% untuk Uncle Kong, 45% untuk Nidal. Jadi Uncle Kong punya power, so depends on the situation lah. This is fighting Depends for on the situation, ICB yes, sebenarnya. International Belt here in Beyond Annam, Indonesia. In Beyond Annam, Indonesia versus Malaysia 2. King Joker. Sama tinggi ya dorang guys ya. Ini saling respect lah, saling respect. Oh, Bang Nidal, tomorrow is the Judgment Day. Last word for Adam Malik. Assalamualaikum semua guys. Thank you so much yang mana datang, yang mana Waalaikumsalam. support. Hey, I think this is a dream come true for me to see you guys here fighting for this belt, guys. This is something. Woo! Nothing much to talk about my opponent. Nidal just nak jemput every single one yang mana tengah tonton dekat YouTube. Beli pay-per-view yang mana tak boleh datang, yang mana Beli dekat Indonesia, pay-per-view. Jakarta, PPV. datang stadium, beli tiket. And tapi guys, remember, kamu kena beli PPV guys ya. all of us here train hard. Anything can happen up there. Betul. So make sure tonton kita orang guys. Let's go. Betul, anything can happen. Yang lucky Uncle shot, Kong. kalau lucky shot kena pecah juga Tomorrow guys ya. is the Judgment Day. Last word. Okay, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Nidal and family. Without them, this fight is not gonna happen. So respect, alhamdulillah. But you know, tomorrow we need to get the business done, and you will see who deserves to be champion, inshallah. Yeah. Lighting division, 57 kilogram, 3 rounds of Oh, Badi premise. Sambas dengan JJMT. On the blue Ini yang corner, aku nampak guys ya. representing Malaysia, Jai Boripa. Jai JMT. Ini perlawanan di antara Jai JMT dengan Badi Sambas ya guys ya. Kalau di sini kalau kamu tanya aku berapa abang bagi, maybe aku akan cakap 50-50. Sebab kalau dilihat daripada segi track record, boleh dikatakan Jai JMT duluan masuk dalam bidang Muay Thai daripada Badi Sambas. Tapi kekurangan untuk Jai JMT di sini adalah Jai JMT sudah lama tidak bertarung ataupun sudah lama tidak masuki perlawanan. Untuk Badi Sambas ni pula dia sekarang boleh dikatakan active fighter dan dia sudah banyak main juga di Thailand. Tapi aku tidak seberapa tahu tentang track record untuk Badi Sambas ya. Cuma kalau di sini kamu tanya aku, abang bagi berapa prediksi, aku boleh bagi 50-50 lah. Sebab perlawanan di sini memang 50-50 semua guys ya. 50-50 Badi Sambas dan JMT. Lucky shot, kalau kena lucky shot itu yang bahaya guys ya. Kalau walaupun kita training cukup keras ataupun walaupun kita training cukup padu, tapi kalau kita kena lucky shot ataupun yalah masuk secara tiba-tiba yang tumbukan yang kita tidak sangka-sangka,
confirm akan tewas. Contohnya macam kickboxing rules hari tu, kalau kita nampak Tawan Chai, ini one championship lah aku cerita ya, Tawan Chai menentang Noiri tu, daripada Jepun tu, kita nampak lucky shot masuk kepada Tawan Chai terus pening-pening. Seperti mana kita tahu Tawan Chai ni keras, tapi apabila lucky shot masuk, semua akan berubah. Dia boleh jadi keputusan TKO, dia boleh jadi KO, tapi ya itulah, kalau tahan dan 3 kali tumbang dia akan jadi TKO lah. Kalau dia one shoot ya and then dapat lucky shot tu, itu akan jadi KO lah, knockout lah. Kena faham konsep KO dengan TKO guys ya. Oh, ini yang tunggu-tunggu di perlawanan di antara orang dua nih guys ya. Asik. Tapi jujur aku cakap ya, walaupun orang dua diletak sebagai tempat yang kalau di bagian kick striking pertama, orang dua ni yang cukup padu untuk menjual. Sebab dua-dua gila-gila kepala orang kalau aku nampak. Jadi ini yang aku tunggu-tunggu. Di antara satu yang aku tunggu-tunggu guys ya. Time. Ya, Final JMT. word before the war. First of all, thanks to Allah. So many up and downs. Saya dalam dekat 57 gitu ya. almost 5 tahun. 57 dong mainnya. Saya happy dengan ringan diri saya sebab 57. saya berjaya jadi fighter yang disiplin. Lightweight. Okay, and then shout out to Badi Sambal sebab make weight. Tiada kata-kata sebab Kering sekarang badan ni orang. dalam badan. Kalau cakap banyak lagi Betul. merepek. Okay, I see you guys tomorrow guys. Memang datang awal guys, pasti pecah. Pasti pecah ya. Confirm ya Jai. Confirm pecah Jai. Now Badi Sambal. After My man all Buddy. this journey, Oh final my word, god man. Top Yeah, everyone, I'm so happy. Thank you for everyone support me. Really Yes. appreciate. Thank you for the crowd. Really appreciate. Really thank you. Hey guys, one more sleep. Tomorrow is gonna be smash here. Let's fucking go, baby. Let's fucking go baby. Shout out Fuck to my Jai. You make ex. way Susah lah good, lagi. man. Real Fuck my respect. ex You lah. did it good. Haris $1 Million Game Haika. Oh, Aris Haikal. Ini Aris Haikal lawan April Lando kalau tak silap. Ini pun 50-50 guys ya. 50-50. Sebab perlawanan ni kebanyakan Celos pilih perlawanan pada kali ini. Aku boleh katakan 50-50 guys ya. Sebab daripada fight card yang apa yang aku nampak, semuanya fighter-fighter yang cukup berprestasi. Walaupun aku negara Malaysia, aku tetap akan sokong negara Malaysia. Tapi kalau kamu tanya berdasarkan data dan fakta, aku boleh bagi prediksi je guys. Aku boleh bagi berapa peratus. Kalau macam Aris Haikal dengan April Lando ni 50-50 juga. Sebab ya kita tahu dorang punya skill masing-masing hebat. Aris Haikal ni mempunyai juga rekod KO yang cukup tinggi. April Lando pun yang sama. Jadi 50-50 guys ya untuk pertarungan ni. Kalau mau cakap support, ya memang aku support Malaysia lah. Cuma kalau berdasarkan data dan fakta, itu yang aku cakap 50-50. Susah guys ya memilih ni. Sebab dorang semua cukup bersedia sudah. Sebab ini membawa nama negara. Jadi mereka cukup bersedia sudahlah untuk pertarungan ini. Besok lah aku akan buat live streaming, live reaction lah. Oh, April Lando, Haikal, come on. Jadi dua ni kalau masing-masing dorang dapat lucky shot akan tumbang nih guys ya. Hebat lah. Serius aku cakap, untuk fight card kali ini Celos pilih yang betul-betul bagus guys ya. Celos pilih yang betul-betul bagus. Kata-kata terakhir sebelum pertandingan besok. Alhamdulillah, I made weight, and tomorrow I'm going to show you guys how great I am. Tomorrow I gotta show you guys how great I am. Kata-kata terakhir sebelum fight besok. Kejap. Kenapa Boy Prata duduk gitu sama Nidal? April Lando, kata-kata terakhir sebelum fight besok. Buat masyarakat Indonesia jangan lupa datang dan saksikan tim-tim Indonesia yang berjuang untuk Indonesia di tenis indoor Senayan.
Terima kasih. Sampai ketemu besok. Kata-kata Okay, ladies singkat and je guys gentlemen, ya. that is the weighing session for 51 kilogram, fighting for 3 rounds, 3 minutes, kick striking division. Aprilado Rumah Pasal versus Haris Haikal for Haris the Haikal. next bout. On the 55 kilogram division, fighting 3 rounds of 3 minutes. Representing Malaysia. Siapa dia? Boy Prata. Boy Prata keras guys ya. Boy Prata keras. Dia punya rekod, aku boleh katakan cukup baik di Malaysia ni. Boy Prata sebab dia training di Rentap guys ya. Rentap, di camp Rentap ni banyak hasilkan fighter-fighter yang cukup bagus. Salah seorang fighter yang cukup bagus adalah daripada Malaysia, Jojo Johan Ghazali. Itu fighter yang cukup bagus lah. Dan tapi ini aku lupa suara namanya siapa ya. Boleh aku lupa namanya guys. The Sleepy aku lupa suara namanya guys ya. Sorry guys ya. Boy Prata lawan siapa guys? Tapi lawannya mempunyai cara yang cukup bagus untuk cari point. Dia pandai untuk masuk keluar. Maksudnya dia outside fighter lah, outside fighter. Kalau in fighter ni macam tim Rentap punya camp. Cuma kalau untuk The Sleepy, apa nama panggilannya, The Sleepy Guy, The Sleepy Boy, lupa sudah guys lah. Untuk dia ni, dia pandai cari timing untuk masuk, dapat point. Dia tidak incar KO guys ya. Kalau untuk dia Ramadhani Londo, aku lupa sudah. Dorong berlawan di bantamweight ya. Kalau kita nampak Ramadhani Londo mempunyai fight skill yang cukup bagus juga. Dan untuk Boy Prata boleh, tapi di sini aku akan lebihkan Malaysia sikit, 60-40 lah. 60% untuk Boy Prata dan Londo 40% lah. Sebab Boy Prata ni tetap akan maju nih, style fightnya akan maju. Dan untuk Londo, aku tak tahu kalau Londo ada dia buat pertukaran teknik, tapi Londo aku nampak beberapa fightnya dia memang lebih kepada cari point. Dan apabila ada peluang untuk KO, dia akan dapatkan peluang tu. Itu kelebihan untuk Londo. Tapi untuk Boy Prata, dia akan tekan habis. Macam mana kamu pernah nampak Kabilan main, begitulah orang punya teknik. Jojo, kalau kamu nampak di One, Jojo main begitu, main tekan kan. Jadi untuk yang tekan, mungkin aku akan unggulkan Boy Prata. Sebab apabila ditekan susah sikit guys ya. Pressure itu akan datang terus. Alright, boy. Final word before the war. Okay, Alhamdulillah. Everything goes well. Everything goes well. InsyaAllah tomorrow 100% win. Amin. Okay. Londo, kata-kata terakhir sebelum pertarungan besok. Aku suka nampak Londo ni kan, dia macam tidur guys. Terlalu banyak dia ya. Aku cuma mau ucapin selamat buat Boy Prata udah masuk berat badannya. Dan kita lihat yang terbaik di antara kita siapa. Asik. Aku suka nampak dia tidak sombong, dia tidak meninggi, dia santai ya. Representing Malaysia, Jordan Boy ya? Muhammad Jordan Boy Mahmud. Rambut biru siul. Jordan Boy, okay, Muhammad Jordan Boy Mahmud. Dia akan menentang Aris Sofyan kalau aku tak silap. Tapi kalau di sini susah sikit ya. Mungkin aku bagi Aris Sofyan 50-50 dan 55 untuk Aris Sofyan, dan Jordan Boy 45 lah. Tapi kita tidak tahu apa yang akan berlaku di atas ring. Kenapa aku bagi Aris Sofyan ni 55%? Sebab kalau aku nampak daripada track record apa yang sebelum-sebelum ni dia ikut di event-event sebelah pun, dia memang padu. Larry Siwu kita nampak di HSS tu ataupun HSS, Larry Siwu dia boleh kalahkan ya guys ya. Sedangkan Larry Siwu tu pure boxing kalau kita nampak. Tapi kita tidak boleh remehkan juga Jordan Boy, sebab Jordan Boy mempunyai pengalaman yang lebih dan dia punya track record cukup memberangsangkan. Cuma di beyond berapa kali dia tewas lah.
Cuma kita harapkan yang terbaik untuk kedua fighter lah. Haris Sofian mempunyai dia in-fighter lah. Boleh katakan Haris Sofian ni in-fighter, pemain yang ataupun pertarung yang main maju sambil bagi pressure. Apabila bagi pressure susah guys ya. Jadi kalau kamu tanya aku akan bagi 55% untuk Haris Sofian dan 45% untuk Jordan Boy. Sebab kita tak boleh remehkan Jordan Boy juga, sebab Jordan Boy mempunyai pengalaman yang cukup banyak dalam pertarungan ini ataupun dalam bidangnya. Respect, saling respect walaupun bermusuh. Bermusuh ya, berlawan nanti. Kurus betul Jordan Boy sini ya. Gila, dia tak takut shoot. Tengok sini ya. Haris Sofian dia cuma gertak. Orang ketawa sama-sama. Mantap. Ingat aku macam UFC punya fight tu. Aku lupa sudah siapa yang lawan tu. Ada je begitu ya, dorong punya. Ini namanya Cywar ya guys ya. Cywar. Final word for Haris Sofian. Okay, first of all, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Presiden, Beyond, bagi saya bagi opportunity. And thank you semua daripada warga Malaysia, daripada warga Indonesia yang datang support. So yang mana nak tengok fight besok memang totally fight, memang semua crazy. Memang betul, crazy semua. Kontam semua. Baku So yang mana kat timba. Malaysia yang tak boleh datang, korang boleh beli on pay-per-view. Thanks to my main sponsor, thank you datang Tawat ni dah baku timba. Abang Jan. And thank you to my family, Baba semua yang tolong saya cutting weight, everything. Baba memang steady lah Baba. Thank you to my wife, my family semua. Abang I will do buktikan my best Jordan Boy. tomorrow. And Haris Sofian, good luck. Buktikan Jordan Boy. Okay, and now the king. Kata-kata terakhir Pak Haris. Ini saya punya tanah. Selamat datang di Indonesia. Kamu Lucu-lucu hanya ya datang di Haris Sofian Indonesia ni. buat liburan, bukan buat tanding. Kamu akan Asik. tidur di atas ring. Asik. Mantap lah. Mimpi indah. Fighting for Mantap lah. 61 kilogram, kick striking Padu division, siut. 3 rounds Itu of namanya women. Cywar menjual. Representing Malaysia, Siapa ya? Izzat Zaki. Zaki. Izzat Zaki sama Fabian Farhan. Izzat Zaki guys ya. Izzat Zaki, one of the strongest fighter from Malaysian. Kalau kita nampak track record untuk Izzat Zaki ni cukup luar biasa guys ya. Izzat Zaki punya mainan ni guys ya, kalau aku nampak dia pun in fighter yang maju hantam terus. Tengok muka itu pecah-memecah sudah. Tapi untuk Aboy lah kita panggil dia, nama panggilannya Aboy pun padu. Tengok muka pun macam rotang sudah. Kalau tengok aku fikir Aboy ni dari Thailand sebab muka macam rotang. Tengok tu muka Izzat Zaki pecah-memecah guys ya. Dia punya panas ni guys, lain macam guys ya. Tak boleh kontrol ni Izzat Zaki punya panas ni. Untuk Izzat Zaki. Tapi ini aku boleh bagi 50-50 juga guys ya. 50-50% lah untuk kedua fighter. Kenapa aku bagi begitu? Sebab ini akan menjadi perlawanan yang cukup sengit ni. Sebab kalau aku nampak untuk Aboy pun padu. Aboy mempunyai skill yang menarik. Yalah 50-50 aku boleh bagi. Yes. Tapi Aboy ni dia respect dengan Izzat Zaki guys ya, sebagai seniornya. Sebab di 2 kali sudah press conference yang dibuat, Aboy dia tetap memanggil Izzat Zaki ni abang. Itu respect lah. Jadi tadi ada weigh in pun dorang ni macam abang adik lah kalau nampak. Dorang punya press conference tu macam abang adik lah. Izzat Zaki ni pendek sikit daripada Aboy, tapi untuk Izzat Zaki memang keras sikit guys ya. Cuma kalau kamu tanya aku siapa yang akan menang, susah aku mau cakap. Aku boleh cakap 50-50% je lah guys ya. Walaupun aku orang Malaysia, cuma aku akan cakap 50-50% sebab ini berdasarkan data dan track record yang kita boleh nampak lah. Kuncinya di sini siapa yang training lebih, dia lah akan jadi juaranya. Cuma it depends lagi to the lucky shot. If the lucky shot goes to you, oh my god, pecah. Jangan lupa beli PPV guys ya, jangan nonton bajakan guys ya. Sebab
Ini kita kena support nih, Celos punya event. Kata-kata terakhir sebelum pertarungan besok. Ya, tiada kata-kata. Tidak kata-kata. Saya lapar. Aboy itu Lapar macam sangat. makanan sudah. Tengok. Oke, Aboy dibilang macam makanan, boy. Apa yang mau Aboy katakan? Okay, first of all, I want to thank to all my team. Oh, all my it's management. water to Thank you so much all. for helping me through this process. Thank you for my family, my mom and dad. My Alright. friend there. Yeah. You guys can say anything you want. Tapi seluruh Alright. darah saya untuk Indonesia. Yes, On mantap, the mantap. 70 kilos division, Rotang. kick striking 3 rounds Siapa of lagi, ya? 3 minutes. All for blue corner, representing Malaysia. Siapa ya? Amarul Syafiq. Amarul Syafiq. Okey, untuk Amarul Syafiq lawan Serial Effendi, The White Rope. Kalau kamu tanya aku, Amarul Syafiq, maybe 55% untuk Amarul Syafiq, 55% untuk Amarul Syafiq dan 45% untuk Serial Effendi. Kenapa aku cakap begitu? Sebab Amarul Syafiq ni, satu, dia mempunyai tinggi, dan dua, dia ni di Malaysia kalau boleh tiap hari dia fighting guys. Kalau ada orang dia melawan tiap hari. Cuma untuk Serial Effendi ni pula, dia senior untuk Amarul Syafiq ni, dan Serial Effendi mempunyai lebih pengalaman daripada Amarul Syafiq sebab dia duluan menceburi bidang Muay Thai. Tapi kita tidak boleh sangkal lagi Amarul Syafiq sekarang dalam the best version of himself. Mungkin nak boleh katakan prime Amarul Syafiq sekarang ni, sebab sekarang zaman-zaman dia muda, masih muda lagi, baru umur berapa, dan dia mempunyai keinginan ataupun kehausan untuk memenangi perlawanan ini ya. Serial Effendi yang dikabarkan dia mungkin akan pension selepas perlawanan ini, tapi itu kemungkinan lah guys ya. Dia tadi pun ada cakap 70%. Tinggi ya. Tengok tu tinggi Amarul tu macam mana. Daripada jangkauan Amarul jangkauannya. Kalau mak terjatuh pula member tu. Terjatuh pula member tu. Saling respect. Ini pun ibarat abang dengan adik ya. Kata-kata terakhir sebelum pertarungan besok. Alhamdulillah, I feel great, I feel amazing guys. Ustaz, ini Ustaz Amarul dapat Amarul. rasakan energi 305 juta power daripada penduduk Indonesia dan Malaysia. So Amarul nak minta sokongan, dukungan dan doa. Lend me your energy for tomorrow. Ini macam Goku ni. Spirit bomb akan meletus. Wah kan, ni Goku punya style ni. Spirit bomb akan meletus besok di ring Sakral Beyond. Bang Tinggi Serial, memang Amarul. kata terakhir sebelum pertarungan besok. Alhamdulillah. Sekarang berakodain dan tunggu besok kita akan berjuang untuk NKRI harga mati. Let's go! Let's go. On the blue corner, Siapa lagi? representing Malaysia, Kabilan the Hunter Delapan. Kabilan boy. Kabilan ini one of the best fighter in Malaysia juga. Salah satu fighter yang prestasinya cukup baik di dalam Malaysia kalau kita lihat ya. Sebab Kabilan ni sudah join One Championship juga, One Lumpin ya, dan di sana dia ada mempunyai kemenangan. Kalau kita nampak fight style untuk Kabilan ni pula, fight style untuk Kabilan ni adalah in fighter. Kalau kita boleh nampak dia punya jarak, dia akan tekan habis ya. Tapi ini untuk Fahri Alamsyah pun one of the best fighter. Jadi di sini pun boleh katakan. Tapi di sini aku akan unggulkan Kabilan lah. 55% untuk Kabilan dan 45% untuk Fahri Alamsyah. Kenapa aku cakap begitu? Sebab Kabilan atas sikit daripada Fahri. Ini kita bercakap berdasarkan fakta dan data guys ya. Atas sikit daripada Fahri. Sebab Kabilan banyak sudah join event-event yang cukup besar. Salah satunya adalah One Championship. Dan kalau kita nampak ganteng.
Kabilan Jelva The Hunter. Tapi untuk Fahri ni pun tidak boleh kita remehkan ya, sebab Fahri ni mempunyai power yang cukup padu, cukup keras, dan dia juga mempunyai body yang tahan banting, tahan pukul. Genji. So sekarang namanya adalah Takia Fahri. Woi, Takia Fahri syul. Perlawanan yang cukup sengit nih ya. Kalau kamu perasan fight cut ni memang padu lah. Ini yang aku boleh katakan fight cut yang seimbang. Kalau kamu nampak macam contoh One atau UFC, kamu boleh nampak fight cut yang seimbang ya. Woi, di psycho Ziad Kabilan. Oh, tapi Kabilan ni macam marah. Kenapa dia tahan ketawa? Seram. Barusan aku nampak Kabilan gini oh. Barusan saja. Woi. Kita akan melihat besok pertempuran di antara Takia Fahri lawan Kabilan The Hunter Jelva. That look have so much meaning. Apa yang lo mau sampaikan buat Fahri? Okay, first of all, I would like to say thank you Ni to batu ni everyone for Kabilan ni coming, keras and guys ya. then thank you to my sponsors, especially Kunafa Aiwa, my main sponsor. Thank you so much. Tomorrow, I'm going to show that to you Makan guys pisang. once again. I came here not for fun. I came here to prove something, that we all are something. Let's go. And this fight is gonna be a moment. Thank you so much. And Farid, good luck to you. And yeah, you just made weight. And good luck for tomorrow, bro. Nice speech. Fahri, setelah perjalanan yang sangat panas, kata-kata terakhir for your fans, for Beyond, and for Kabilan. Alhamdulillah, I make weight. I don't talk too much. Takia But Fahri. tomorrow, I'm promise I will not knock down, but I will knock him. Knockdown. Promise. Let's I won't fucking go. promise. I won't promise maksudnya. Now we have one more weigh-in for the main Putra. event. Ini main of event. Beyond Combat Showbiz Enam, Indonesia versus Malaysia 2. This is the bout all combat sport fan been waiting for. Ini yang kita tunggu-tunggu guys ya. Fighting for 61 kilogram division, 5 rounds of 3 minutes. On the blue border, representing Malaysia, Putra The Prince Abdullah. The Prince Abdullah. Oh, Putra The Prince Abdullah, juara dunia untuk junior IFMA Youth ya guys ya. Muay Thai guys ya. Di sini dia akan menentang Ronald Sinagasakti Siahaan. Betul gak tuh aku sebut namanya? Jadi kalau di sini aku boleh letak 55 untuk Putra dan 45 untuk Ronald Siahaan. Sebab kalau kenapa aku sampai itu aku letak 55, sebab kelebihan daripada Putra adalah dia memang menceburi bidang Muay Thai daripada kecil. Alright, ini kita bercakap berdasarkan fakta dan data guys ya. Dia menceburi bidang Muay Thai waktu dia kecil dan mempunyai game plan yang cukup bagus lah. Tapi untuk Ronald Siahaan, kenapa aku letak 45%? Sebab Ronald Siahaan dia start with MMA, so agak jauh sikit daripada Muay Thai ataupun kick striking ni. Tapi itu cukup bagus sudah guys ya, sebab Ronald Siahaan mempunyai experience ataupun mempunyai pengalaman yang jauh sudah, sebab dia pun masuk road to UFC walaupun dia dikalahkan di sana, tapi itu satu pencapaian yang cukup bagus. Tapi sini aku akan unggulkan Putra Abdullah lah, sebab ini mungkin boleh dikatakan bukan mungkin lah, memang dunia Putra Abdullah. Dan di sini Ronald Siahaan ni sebagai atlet MMA, memang kalau MMA mana-mana masuk. Cuma kita akan lihatlah. Dan satu, kenapa Putra Abdullah 55, sebab Putra Abdullah ni sedikit tinggi. Dan itulah 55 itu sekadar prediksi, sekadar dia punya peratus. Kalau mau cakap mau pergi berapa susah macam guys ya.
Sebab ini kalau ada lucky shot masuk antara dorang dua ni, KO guys ya, KO. Sebab dorang dua kalau aku nampak kekuatan penuh di tangan, di bagian tangan kekuatan dorang, mereka berdua ni. Jadi ini ada slack sikit ataupun lucky shot masuk, confirm salah satu akan tidur. Tunggu dulu guys ya, Celos pun macam ngantuk sudah tu. Oh, ini main event yang cukup ditunggu-tunggu. Cuma kalau mau bilang menjual, sorry tu saya, aku terpaksa cakap Jai JMT dengan Bari Sambasa cukup menjual pada game kali ini. So kenapa jadi itu orang punya psycho memang padu. Ringan badannya nih. Oh, terus berjumpa guys ya. Oh, panas. Iya. Cukup panas di situ ya, perlawanan di antara Putra Abdullah menentang Ronald Siaan. Oi, ya. Panas. Dua-dua mempunyai aura sebagai seorang petarung. Panas guys ya. Ini cukup panas nih. Perlawanannya yang cukup panas. Tendungan daripada Putra dan Ronald Siaan, gila ngeri boy. Marah Celos, sudah lah, esok lah kamu Batam. Wow, marah Celos tu. Dua-dua mempunyai, kalau kamu tanya aku sebenarnya dua-dua mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing lah untuk kedua fighter ni. Kalau kau cakap kelebihan, susah saja sebab masing-masing ada kekurangan. Firstly, Alhamdulillah, saya buat weight 12 kilo dalam masa 3 minggu. Alhamdulillah, terima kasih semua yang support. Nak berterima kasih kepada Mama, my family, my main sponsor, Dr. Kokiok, Opai Movement, Rockaway, Abang Ojang, thank you so much. Remember, tomorrow night I will smash your boy. Remember that. One more thing, remember my name, Putra the Prince. Khabib. Putra Khabib. Mantap, remember tomorrow night I'm gonna smash your boy guys. Final words. Terlalu besar suaranya. Wow. Terlalu besar omongannya. Panas. Besok akan saya tutup mulutnya. Wow. Saya janji, saya akan tutup mulutnya. Janji ya. Untuk Indonesia. Oke, Indonesia, mantap. fighter. Besok kita hancurkan mereka. Iya. Jangan kalah mental. Iya. Indonesia juara. Let's go. Baru dia membakar. Main event yang udah gokil banget loh. Gue cuma mau bilang, make sure you guys besok jangan nonton bajakan live on pay-per-view di video. Ini adalah monumental moment buat kita semua. Thank you guys for all your support. Pokoknya tepuk tangan sekali lagi buat semua fighter yang udah in weight-nya. Thank you guys. Asik. Alright guys, jadi sampai situ salah reaction aku tentang Weigh In Beyond Combat 6 Indonesia menentang Malaysia nih guys, volume 2. Jadi kalau kamu tanya aku, bang, berapa persen? Sebenarnya aku boleh katakan ini berdasarkan semua data dan fakta apa yang aku nampak, kemungkinan Malaysia akan memenangi perlawanan ini. Cuma depends on the ring. Okay, if lucky shot goes to one of them, it's gonna be KO guys ya. Jadi di sini aku boleh letakkan 55%. Ini kita ambil seluruh all 55% untuk Malaysia dan 45% untuk Indonesia untuk kemenangan. Yang ini berdasarkan fakta apa yang aku nampak lah. Cuma kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau cakap prediksi, kalau cakap itu ya boleh lah. Cuma kalau mau tanya berdasarkan lucky shot nanti apa yang akan terjadi di dalam perlawanan tersebut, no one knows. Tiada siapa yang tahu. Jadi dukunglah fighter negara masing-masing. Walaupun kita minat yang lain, dukung ya. Oke guys, tapi untuk fight card kali ini untuk Celos, aku boleh cakapkan this is the best fight card that Beyond never have. Kenapa aku cakap itu? Sebab
Celos memilih fight card yang cukup seimbang dan susah untuk kita prediksi siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Sebabkan kalau kita dapat track record orang semua, dorang punya data semua, memang semuanya mempunyai pencapaian yang cukup hebat di dalam bidang dorang masing-masing. Jadi untuk Celos, aku harap mungkin akan ada lagi nanti pemilihan fight card yang cukup hebat. Jadi aku akan tetap still support untuk Beyond Combat Showbiz ni. Memang one of the best event fighting. Walaupun ada beberapa event lagi, cuma aku jarang untuk suka sesuatu event, dan Beyond ni one of the best. Alright, so sampai reaction aku, dan see you in the next Beyond Combat Right going on.